bangun bagi kehidupan itu sudah biasa. Yang terpenting kita itu jangan pernah kapok. Jangan pernah kapok. Seperti halnya seperti bayi. Pengen jalan dia ya nubruk getuk, tiba tangi dia bangun lagi. Itulah kehidupan. Jadi seandainya hari ini gagal, kalau kita menyerah, selesailah sudah. Tapi kalau kita tetap menantang kegagalan itu, insya Allah Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik. Apapun yang akan kita kerjakan, saya, ini khususnya aku seperti ini selalu itu. Tarik nafas dalam-dalam lewat hidung, tarik dalam-dalam lewat hidung, nafas nih. Dikala saya menahan nafas, saya selalu memanggil, katakan kalah diarani, katakan berpadu rapi, katakan dalam bisa kamu lapor dari bumi. Aku ki arep ngene, lindungi aku, tolong aku. Leneng apa-apa kok ngarep mburiku, samping kiwa tenganku, aja sampai dibuang lewat mulut. Saderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Mbah ngapunten Mbah, pengen mengulik tentang sejarah panjenengan. Sejarah? Yang mungkin proses tirakat, lelaku panjenengan bisa sampai seperti sekarang, Mbah. Ngeten Kang Mas. Kami itu dilahirkan. Cerita dari nenek moyang saya itu dari Tembayat. Tembayan itu? Tembayat niku daerah Surakarta. Oh, nggih. Yang notabene daerah Tembayat itu tempat kelahiran Pangeran Puger. Jadi kalau silsilah saking mriko, saking mbah-mbah niku, kita itu masih dari keraton, masih keturunan nggih Mbah nggih. Keraton sana, keraton Solo lah saiki. Nggih, Solo. Jadi kami ki masih cicitnya Kanjeng Jimat niki. Nah, cicitnya Kanjeng Jimat. Dan itu menurut mbah-mbah saya, setiap satu generasi atau satu keturunan pasti ada orang yang seperti saya. Oh gitu. Satu contoh yang saya tahu, mbah saya sama. Bapak saya sekarang masih hidup juga sama, menolong orang. Turun ke saya juga menolong orang. Ini anak saya yang laki-laki namanya Mas Nando ini juga sudah mulai begitu. Jadi setiap generasi, setiap keturunan dari marga saya, margi mbah-mbah, itu semuanya seperti itu. Satu itu. Semua seperti itu. Lah lakone piye Kang? Lah niku lho Mbah ingkang. Lakone itu begini Kang. Tidak seindah apa yang panjenengan bayangkan saat ini. Bisa seperti ini tidak. Karena saya itu sering melanglang buana. Yang notabene saya itu adalah sarung ngepir. Ngerti sarung ngepir ya? Saya itu anak pondok gitu. Oh, nggih. Saya dibesarkan di lingkungan pondok. Oh, nggih. Jadi dari pondok tempat kelahiran saya sini, karena saya lahir di Pogalan sana. Sampai saya ke Selangor Malaysia, sampai saya ke Woodland Singapura, sampai saya ke Manila Selatan, sampai saya ke India. Apa yang saya cari? Tentang apa arti hidup. Saya pertama kali mondok di Dipokerti Ponorogo. Saya minta bukan jus yang dibuka, tapi tentang kehidupan. Karena hidup itu tidak seindah apa yang kita bayangkan. Tidak 1 tambah 1 sama 2, 1 tambah 1 bisa jadi 9. Itu kehidupan. Jadi saya bisa seperti ini Mas, jujur. Banyak onak dan berduri yang harus saya lewati. Saya harus mancing semongko. Saya sambil sekolah, sambil mondok. Bahkan lepas sekolah dan mondok, saya harus ke luar Jawa. Dari Lampung Selatan sampai ke Aceh. Dari Kalimantan Selatan sampai Kalimantan Timur, Kalimantan Utara sudah kami pernah jalani. Apa yang saya cari? Kehidupan. Saya ingin tahu hidup itu seperti apa. Yang kedua,
Saya pengen mencari sangu. Kalau saya hidup tanpa sangu duit maksudnya. Iya. Ya kita nggak bisa hidup. Iya. Karena memang bukan segalanya butuh uang, segalanya itu butuh uang. Walaupun bukan uang untuk segala-galanya, tapi segalanya butuh uang. Jadi perjalanan saya itu begitu pahit, Mas. Begitu pahit. Saya itu neng omah kecantol bocah wedok notabene lah iku marotuane gak bapaknya itu nggak demen karena dia anak tunggal. Dia juga orang sukses dan kaya, sedangkan aku kan sarung ngepir gitu. Waktu sarung ngepir itu karena sarung saya cuma satu, hari-hari saya pakai, zaman biyen juga ono setrika, mau tak setrika ya mau dilekkan cipratan kopo. Jadi perjalanan begitu sulit. Makanya yang harus kita garisbawahi saat ini, sukses itu perlu proses. Butuh proses, gitu. Perlu proses. Prosesnya begitu panjang dan pahit. Yang jelas begini, jatuh bangun bagi kehidupan itu sudah biasa. Yang terpenting kita itu jangan pernah kapok. Jangan pernah kapok. Seperti halnya seperti bayi. Pengen jalan dia ya nubruk geduk, tiba tangi dia bangun lagi. Itulah kehidupan. Jadi seandainya hari ini gagal, kalau kita menyerah, selesailah sudah. Tapi kalau kita tetap menantang kegagalan itu, insya Allah Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik untuk kita. Itu yang jelas. Jadi jangan pernah kapok, coba dan coba lagi sampai berhasil. Gitu, Mas. Khususnya itu Mbah, mungkin lelaku yang diajarkan dari mbah-mbah, bapak panjenengan. Kalau itu ada sedikit mainstream ya Mas. Lah niku, nggih. Jadi begini. Saya tuh diajarkan yang pertama untuk ngudi awake dhewe sedulur papat lah. Nah, ini tak ceritain jenengan. Jadi aku ki diajarkan oleh orang tua saya untuk mengenali sedulur papat saya. Kakang Kawah Hadihari, Kakang Barep Adi Urakil, Ponang Getih Lang Pusar, Kang Menopo ndang dasare bumi. Karena dia sing bareng sakwat awake dhewe lahir. Jadi nyapa to bayi kayak kok sensitif sekali dengan hal-hal yang di luar nalar. Karena kenapa dia itu masih dirangkul oleh saudaranya. Dia itu masih dirangkul oleh saudaranya. Karena sang bayi belum bisa ngomong apa-apa, itu dijaga oleh saudaranya semuanya. Kakang Kawah Hadihari, Kakang Barep Adi Urakil, Ponang Getih Lang Pusar, mertopo ndasare bumi iki ya kuwi sing dipendem kuwi, sing mertopo ning ndasare bumi. Jadi saawang-awang sawung-wung sing nggon-nggon bayi itu tetep dikawal sedulure mergo urung iso ngomong. Nyapo lek bar pitune kae kok wis rada didoi. Mergo sudah mulai arep cetha. Ora kok didoi enggak, semasa orang itu hidup, saudaranya sebenarnya tetap berkelilingan di sekitar kita. Ibaratnya begini Kang Mas. Kenapa kita harus mengenal saudara kita? Sebetulnya hampir sama apa yang diajarkan di Arab sana dengan kita. Di Arab kono kan ono iso kabat papat. Bener enggak? Limone nabi. Bahasa kita sedulur papat, limone pancer. Pancer ya wae dhewe. Jadi dimanapun kita itu berada dan hidup, kita itu tidak bisa lepas dari saudara kita yang empat. Seperti halnya yang penak, awake dhewe iki di sedulur papat, Suto, Noyo, Gareng, Petro itu. Itu maksudnya kakak beradik hidup begitu. Kalau kita itu tidak pernah menyayangi dan mencintai saudara kita, apakah dia akan mencintai? Tidak. Cobalah panggil Kang, Le, Yu, wis mateng kalau mbok mau mampir. Dia tentu akan sayang dan senang kepada kita karena kita sudah dihampir. Begitu pula dengan sedulur papat awake dhewe. Kalau kita itu enggak sering-sering katakanlah memanggil dan berkomunikasi, piye lah sedulur dhewe kenal. Ya kenal tetap kenal, ngerti lah kayak dulurku. Tapi wong dulurku enggak genah karo aku, lah piye lah aku lek genah ambek dhek kan ya enggak mungkin. Makanya kalau ingin dekat dengan saudara kita yang kembar lain sakwatiku, ya sudah, ajaklah dia ngobrol, ada berceramah dan lain sebagainya. Caranya piye ada, caranya tetap ada caranya. Ya paling tidak satu, kita iki lek arep nyapo-nyapo.
Iki lek wong Jawa lho ya, saya tidak mencerminkan yang lain. Ini lek wong Jawa, khusus orang Jawa. Jadi teman-teman yang di luar sana yang notabene tidak sepaham dengan saya, mohon saya dimaafkan. Karena ini saya memang betul-betul asli wong Jawa dan saya tidak akan pernah menghilangkan budaya saja Jawa. Jadi gini, apapun yang akan kita kerjakan, saya, ini khususnya aku seperti ini selalu nyebut. Tarik napas dalam-dalam lewat hidung, tarik dalam-dalam lewat hidung, napas nih, tarik. Dikala saya menahan napas, saya selalu memanggil Kakang Kawah Diaradi, Kakang Barpadu Ratu pun aku telah serang melapor dari bumi. Aku ki arep ngene, lindungi aku, tutno aku. Leneng apa-apa kok ngarep mburiku samping kiwa tanganku, aja sampai menek. Dibuang lewat mulut, sampai kelos. Itu cara kita mengenal saudara kita. Itu cara kita memanggil saudara kita. Cara berkomunikasi. Cara berkomunikasi seperti itu. Jadi itu tahapannya begitu panjang, Kang. Panjang. Itu cara yang paling awal. Cara yang paling awal seperti itu. Itu ada ejawantahnya. Enggak ada tirakat khusus untuk menggunakan. Jadi tirakat khusus seperti itu, gitu. Itu juga cirakan namanya. Kalau kita memang mau cirakat seperti itu. Sebetulnya apa sih Mas poso? Saya itu tidak menyarankan orang itu mau berpuasa Senin Kamis dan lain-lain. Monggo terserah itu kalau mau dilaksanakan. Kalau saya kuncinya, yang penting bersih jiwa ragaku cukup. Kapan waktunya terserah. Yang penting saya merasa nyaman, nikmat dengan suasana itu. Dan hari apapun itu baik bagi saya. Ya dikala saya punya kemauan, situasi dan kondisi baik, penak, meyakinkan, ya sudah kita jalankan. Karena kuncinya ada di situ. Kita nggak pernah ada jam-jam tertentu harus seperti ini, tidak betul. Karena suasana itu yang mendukung kita. Makanya wong biyen lek sidem ketayon sampean nyuwun nyapa to berarti. Kupinge ben aja krungu, atine ben aja mlayu ora sing ngrusui motone ya ndak ana wong semeliweran kan seperti itu. Asal setiap saat sampean bisa menerapkan seperti itu, kapanpun tempatnya bisa. Bahkan dengan mobil-mobil mana interaksi itu bisa. Kalau itu sudah terbiasa. Karena bisa itu karena terbiasa. Ya, kita bicara niki selain dari ritual dengan logika. Karena kalau segi ritual kita nggak bisa ngejawantahkan. Karena ritual itu nggak bisa diterjemahkan. Jadi kita ngomongnya dari ritual dijawantahnya jadi logika. Jadi kalau kita itu sudah terbiasa dimanapun bisa. Bahkan sebentar aja cut Australia bisa, cut Prancis bisa. Ini kalau sudah terbiasa. Kalau belum terbiasa, arep ngangge oglek-oglek ya nggak bakal teko karena belum terbiasa. Makanya ada orang bilang serahkan kepada pakarnya. Ngoten nggih. Nah, niku bener pisan. Betul. Jadi notabene kalau memang ingin panjenengan itu interaksi dengan sedulur Pak Bade panjenengan, itu warnone enek papat. Apa aja Mbak? Siji, iki neng gone Ejawantah lho ya. Lek manget tak adene dulur kan ra katon. Iki neng Ejawantah. Sedulure awake dhewe manggon etan iku legi jenenge. Legi jenenge. Legi jenenge iku rupane putih. Limo cacahe. Limo Mbak? Limo cacahe. Nah, sedulur awake dhewe legi neng etan. Legi. Ayo melu aku tutno aku. Jadi kuwi carane ilmune enek Mas. Maksudnya unen-unene ono, tapi ndak tak ejawantahkan di sini karena nanti etikanya kurang. Tapi ini garis-garis besarnya tak sampaikan jenengan biar nanti teman-teman nggak salah paham yang ada di luar sana. Sing neng gitu dulur awake dhewe paing jenenge. Abang rupane songo cacahe. Sing neng gitu. Nggih. Sing neng kulon jenenge Pot. Kuning rupane 7 cacahe. Sing neng lor jenenge Wage. Ireng rupane 4 cacahe. Sing neng tengah jenenge Kliwon ya awake dhewe. Makane Mas, lek wis ngerti hitung-hitungan seperti ini, ritualan seperti ini, sok dina kae sing bakal menang lurah ndi, insyaallah 90% sampean teko dadi. Kayak bupati ke manggon pilan tanggal piro, insyaallah jenengan dadi.
kalau tahu tentang ini. Perhitungan. Bukan perhitungan sih, ritualan gitu. Ritualan tentang sedulur papat ini. Kalau panjenengan tahu tentang itu, insya Allah 80% tidak meleset. Itu pernah kami buktikan berulang-ulang. Bahkan saya itu memberanikan diri. Neng desa si awis tak duduk. Si menang sok ben ibu tak desa teplek di sana. Alhamdulillah semuanya jadi. Karena kenapa? Kita harus dekat dengan saudara kita. Karena hari-hari ngomong kita. Kalau kita dekat, hari-hari kita akan selalu dikasih pepele. Ojo ono lho. Karena kita itu yang kebanyakan tidak mengerti bahasanya, paling awak dia rono was-was. Sanu. Itu sebetulnya yang memperingatkan itu adalah saudara kita sendiri. Sebenarnya mengingatkan ojo rono kono ke bahaya. Itu sebetulnya saudara kita sendiri. Kadang-kadang awak mungkin tidak ngerti tak cegati ulo ning ngarep kono. Ben ojo mlaku. Itu sebetulnya saudara kita semuanya. Saudara kita itu selalu mengelilingi kita, selalu setiap saat. Sak turune, sak meleke, sak esuke, sak bengine, selalu bersama kita. Kan sayang kalau kita nggak sayang mereka. Mereka aja selalu ada di kita. Kenapa kita harus tidak menyayang mereka? Caranya seperti itu. Nah, wiki enak ilmu nih mas, ilmunya panjang dan itu memang harus interaksi itu harus. Karena kenapa? Sayang. Dia sayang kita ya iman kalau kita nggak sayang mereka. Berarti benar ya Mbah, menurut Jawa itu kalau misalnya kita di perjalanan terus menemukan atau melihat ular lah biasanya. Nah betul. Itu sebagai tanda juga. Tanda juga, itu diperingatkan. Sebetulnya jenengan ini sebetulnya sudah diperingatkan oleh saudara ini penjenengan, tapi jenengan nggak tanggap. Makanya diketoknya lah ular. Nah, ular kan nampak jelas. Di situ sudah dikonotasi bahwa ular itu adalah penghalang bagi jalan kita. Berarti kalau kita sudah dijalani, harus membatalkan. Iya harus membatalkan. Ya paling tidak seandainya itu hal yang sangat mustahak itu penting. Itu paling tidak kita juga harus belok arah. Jadi di depan sana itu pasti ada bahaya. Jadi harus belok arah, cari jalan lain. Itu yang harus dijalankan. Banyak orang tidak tanggel aja di kono bab. Nah, karena kenapa? Notabene sekarang itu sudah banyak yang keliru, banyak yang pokoknya ngono lah diabaikan semuanya. Iki karena Gusti bukan. Kita itu hidup pasti ada lantaran. Nggak mungkin kita bisa hidup tanpa lantaran, nggak bisa. Mbah, ini terkait sedulur papat tadi Mbah Doyo. Apa manfaat dan keistimewaan jika seseorang sudah berkomunikasi dengan sedulur papat? Sedulur papat kita itu kan nggak kelihatan karena memang sudah semuanya ada yang ditanam dan lain sebagainya. Ada yang sing kawah itu kakang kawah jenenge. Kakang kawah karena kenapa dipanggil kakang? Karena dia adalah lahir duluan. Sebelum bayi itu lahir. Adi hari-hari. Karena adi hari-hari itu dia keluarnya belakangnya bayi. Nah, jadi kakang kawah adi hari-hari, kakang barep adi urakil, ponang getih lan pusat. Getih kan ya wis jelas dipendem nang gone basane ngono-ngonoan iku. Pustere kan juga dipendem. Makane lek ning bayi pustere enggak dipendem, itu bayi sakti nantinya karena itu akan menjadi jimat. Bayi apa Mbak? Sakti. Sakti benar. Kalau pusernya itu enggak ikut ditanam, disimpan, toh nanti dibuat jimat sama dia. Itu apapun dia dapat isaroh duluan. Jadi kalau pertanyaannya Mas Jenengan, apa istimewanya kalau kita itu dekat dengan saudara kita? Yang jelas kita akan selalu mendapat warning. Peringatan, ada peringatan. Jadi seandainya ada sesuatu yang di depan sana yang notabene itu belum terjadi, kita sudah dapat bisikan. Itu kalau kita bisa interaksi. Kalau enggak, kita sudah dikasih tanda-tanda, sudah dikasih les-les. So ibaratnya kalau sudah tanggap, wis diomong, so jangan sebenarnya aja ngene iki. Sudah, itu keistimewaannya. Yang kedua, seandainya ada sesuatu yang akan terjadi di sana, seperti kalau aturnya di depan, wis dicegati ulo kanan jenengan dikai ngerti ndak paham dikai ulo gak kroso wis diomong lek rangun ra kroso digembos bane. Sebetulnya hal seperti itu istimewanya kalau itu kita dekat. Sebetulnya apalagi kalau nanti kita bisa menemui apa yang seperti kita, saudara kembar kita.
Itu jadi nanti ada saudara kembar kita itu persis kita. Jadi apa yang kita pakai saat ini seperti ini, ya orangnya seperti ini, gitu, ya menyerupai kita seperti ini. Dan itu kalau kita bisa interaksi, itu kita bisa tanya jawab, bisa tanya jawab. Apakah mudah mencapai situ? Sulit. Bagaimana caranya, Mbah? Caranya sangat sulit, karena kita yang pertama harus dekat dengan saudara kita yang empat, karena yang akan menghadirkan itu. Atau dengan lelaku tertentu, Mbah? Lelakunya pasti. Lelakunya itu pasti. apa saja, Mbah? Lelakon Bisa yang dijelaskan? pertama itu harus sabar lan trimo. Apa artinya sabar trimo? Ora kok saiki aku duit 50 aku terima 50 ya bukan maksudnya. Orang itu apapun alasannya, apapun keadaannya harus menerima, dalam artian ditukari wong yo ben yo penting aku ndak nukari. Dipegeli wong yo ben yo penting aku nggak megeli. Dalam arti sabar trimo itu begitu. Lah pengen mobil ya semuanya orang pengen mobil. Bukan maksudnya sabar nrimo itu baturin duwe motor nggak pengen ya nggak ada, bukan itu maksudnya. Sabar nrimo itu artinya arep dipegelono wong ya sudahlah. Ya sudahlah. Itu tahapan awal. Untuk mencapai tingkatan itu tahapan awal seperti itu. Terus kita memang harus dekat dengan saudara kita papat. Saudara papat kita harus dekat, betul-betul dekat. Lepas itu jenengan cut koyok sing tak aturne mau. Wis meneng cipta Bonggo Ligrono Jedet, insya Allah nanti penjenengan akan mewujudkan apa yang menjadi keinginan jenengan. Siapa yang akan mengawal sedulure papat awak dhewe? Contoh begini, kita memanggil katakanlah, sedulurku si mangkono kidul, paing jenengmu, abang rupamu, teko rene, teko mas. Engko teko pertama itu bukan yang warnanya merah. Enggak, teko pertama kuning glubuk. Nanti yang paling santun itulah sedulure sampeyan. Gitu. Jadi yang datang pertama itu ya aneh-aneh, kadang ya angin glubuk-glubuk dan sebagainya. Nanti setelah yang paling plus, nah keempat-empat nanti akan menunggah menjadi satu persis seperti jenengan. Jadi kita panggil dari sedulur nang etan, sedulur nang kulon, sedulur nang lor, nang gitu. Kita panggil semuanya. Nanti siapapun yang halus, yaitulah sedulur sampan yang sejati. Yang gerutuk-gerutuk kadang-kadang kok selendang klingker, bukan. Jadi prosesnya memang begitu. Jadi iki memang perlu Mas. Perlu betul-betul piye le sumeleh. Wis ngerti sumeleh ya? Nggih, sumeleh betul-betul sumeleh wis nrimo. Jadi wis dipasrahne bahwa aku pengenku seperti ini. Kita celuki dulure kabeh jebul-jebul kita celuki. Nanti yang mak cenu lungguhe mesti ambil sungkem, Mas. Pasti karo sungkem. Lek ora ambil sungkem bukan dulure sampean itu. Kita manggil katakanlah wage, sifatnya wage itu kan keras. Nggih. Papat jumlahe. Engko teko ya guru-guru papat. Ning walaupun keras sedulur awak dhewe wage, itu di hadapan kita kalau itu sedulur dia tetap dia santun. Dia tetap sungkem. Tetap kalau kita sudah bisa katakanlah interaksi dengan sedulur kita akan selalu dikawal dan tetap akan dikasih warning. Jadi seandainya ojo ngono lho, ini enggak bener, ojo rono jurang. Kalau panjenengan piyambak sudah di tahapan bisa interaksi langsung ya, Mbak ya? Insya Allah mengatakan. Sudah wujud maksudnya. Sudah wujud, insya Allah seperti itu. Makanya